Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pen Puriski, dalam mata kuliah inovasi. Kali ini pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai sumber dan pemetaan inovasi. Baik, langsung saja masuk kepada materi. Oke. Sumber-sumber inovasi. Kita akan membahas dulu teman-teman mengenai sumber-sumber inovasi. Sebenarnya dari mana saja sih inovasi itu bisa kita dapatkan idenya atau dimulai dari kreativitas seperti apa supaya kita bisa membuat sebuah inovasi. 7 klasifikasi peluang yang dapat menjadi sumber inovasi menurut Peter Drucker. Yang pertama adalah the unexpected. Jadi, lingkungan bisnis atau usaha yang dinamis mengharuskan kita untuk siap atas apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi ini adalah salah satu dibilang menjadi suatu rintangan, tetapi juga bisa menjadi sebuah peluang yang akan menjadi sebuah sumber inovasi. Jadi kondisi apapun, perubahan apapun di dalam suatu lingkungan perusahaan itu harus bisa membuat perusahaan itu supaya tetap bisa berjalan, maka dia harus mempunyai inovasi. Kemudian incongruities. Salah satu tempat terbaik atau sumber untuk mencari ketidaksesuaian ada dalam sisi pelanggan, ya, pelanggan yang kita miliki, gitu. Jadi apa yang kira-kira mereka butuhkan yang belum kita bisa berikan itu yang kita tambahkan menjadi sebuah inovasi dalam perusahaan kita. Kemudian proses needs. Kebutuhan adalah awal dari penemuan. Tadi ya, apa yang kira-kira sekarang sedang dibutuhkan di halayak ramai, maka itu bisa menjadi sebuah peluang untuk bisa ide dalam membuat sebuah inovasi. Kemudian industri and market structure. Jadi struktur industri dan pasar mungkin akan menawarkan kesempatan untuk berbagai jenis layanan baru. Ya. Kemudian demographics. Menggabungkan data demografi dengan segmentasi dan target konsumen adalah metode yang paling tepat untuk bisa memenuhi keinginan target pasar. Jadi kita lihat dulu demografi pelanggan kita ini seperti apa, demografi segmentasi pasar kita ini seperti apa, kemudian digabungkan dengan segmen dan targetingnya, baru kita tahu, oh ternyata produk yang kita bisa berikan untuk kalangan pasar yang akan kita tuju adalah seperti ini. Kemudian, changes in perception. Perubahan persepsi yang bisa dijadikan sebagai sumber inovasi. Bagaimana kita bisa mempengaruhi persepsi seseorang, kemudian kita bisa memberikan produk atau jasa yang inovatif dari persepsi yang sudah mereka terima. Gitu. Kemudian, new knowledge. Pengetahuan baru telah menghasilkan banyak peluang untuk produk baru. Jadi, ini ada kaitannya dengan update pengetahuan, kemudian update teknologi dari suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut atau organisasi tersebut bisa membuat peluang-peluang dari produk-produk yang baru. Oke, menurut Adams K. tahun 2005, 5 elemen penting yang menjadi sumber kreativitas dalam mencapai inovasi. Kalau kita membuat inovasi, pasti ada proses kreativitas di baliknya. Gitu ya. Jadi ada 5 elemen penting. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki ini biasanya juga berhubungan dengan proses pembelajaran yang dialami oleh seseorang. Jadi, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan wawasan yang dia miliki, dari misalnya berita, membaca, googling, dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan pengetahuan atau knowledge. Kemudian thinking, kemampuan berpikir dalam menggabungkan beberapa elemen yang berbeda sehingga bisa menghasilkan ide yang baru atau inovatif. Jadi dia bisa membuat mind mapping atau berpikir secara keseluruhan, sistem thinking gitu ya. Jadi dia bisa membuat sebuah ide, memunculkan sebuah ide yang akhirnya dibentuk menjadi sebuah inovasi. Kemudian personal motivation. Semakin dalam alasan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sesuatu, maka semakin gigih orang tersebut untuk bisa menemukan ide-ide inovatif. Environment. Lingkungan juga bisa merupakan sumber inovasi yang bisa digali lebih dalam karena dalam lingkungan terdapat berbagai elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini tadi kaitannya kalau misalnya kita mau berpikir secara tersistem, kita pasti akan melihat lingkungan di perusahaan itu baik internal maupun eksternal. Jadi semua bagian itu harus dipikirkan supaya bisa membuat ide-ide
inovatif. Kemudian an explicit decision. Keputusan untuk berinovasi diperlukan agar dapat merealisasikan inovasi. Jadi jangan cuma menggali ide, tetapi tidak diputuskan yang mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga tidak bisa direalisasikan. Gitu. Oke. Small Business Connect. Menurut Small Business Connect tahun 2014, terdapat 3 hal yang bisa dijadikan sebagai sumber inovasi dalam konteks bisnis. Yang pertama, kita lihat dari karyawan. Kenapa karyawan? Karena karyawan itu sudah rutin mengerjakan pekerjaan sehari-hari di dalam perusahaan, sehingga mereka mungkin bisa mengetahui apa yang seharusnya diimprove dan apa yang sudah cukup di dalam perusahaan itu. Jadi, mereka sudah menjadi ahli karena mereka setiap hari mengerjakan apa yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian dari sisi konsumen, jelas ya, mengambil waktu untuk mendengarkan apa yang diinginkan konsumen itu menjadi sebuah peluang sumber dari sebuah ide, gitu ya. Meningkatkan jumlah inovasi untuk ide-ide yang inovatif. Kemudian pesaing, tidak hanya sekedar mencontoh atau menyalin atau menjiplak apa yang dilakukan oleh pesaing, tetapi kita bisa lakukan yang namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kita buat dengan versi kita sendiri yang lebih cocok dengan perusahaan dan insya Allah bisa berefek lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Oke, menurut Cross S tahun 2012, ada 5 sumber inovasi yang bisa digunakan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, look for the next big thing. Selalu mencari apa yang dibutuhkan orang ke depannya dan carilah hal-hal yang besar dan berpotensi menjadi besar di masa yang akan datang. Jadi, berpikir lebih jauh ke depan, berkali-kali lipat lebih dibandingkan dengan orang lain, supaya bisa melihat potensi yang besar yang akan kita bisa capai di masa yang akan datang. Kemudian, fokus on what won't change in the market. Jadi, apa yang tidak akan berubah di dalam suatu pasar. Dari sisi nilai, manfaat, keuntungan yang akan diperoleh konsumen di pasar yang dituju. Kemudian, fokuslah ke area-area tersebut untuk menciptakan inovasi yang berikutnya. Kemudian fokus on frustration and compromises. Apa yang menjadi keluhan dan masalah yang membuat atau dibuat oleh konsumen kita dan jadikan peluang itu menjadi sebuah inovasi yang baru untuk mengatasi masalah tadi. Gitu ya. Jadi yang namanya masalah, rintangan, hambatan itu nggak selamanya tidak bisa terselesaikan. Nah, itu bisa menjadi peluang yang bisa diselesaikan dan akhirnya bisa menjadi lebih baik. Kemudian to give house not what the house have. Jadi untuk meluaskan jangkauan pasar dan bisa lebih mengoptimalkan keuntungan yang ada. It's just the still don't imitate. Jadi ide apa yang bisa kita ambil atau adopsi dari industri lain yang ada di pasar kita yang kita tuju, yang bisa diterapkan dan konsumen itu menyukainya. Jadi nggak cuma mengimitasi. Kita sesuaikan dengan konsumen kita. Ya. Sumber-sumber lainnya, yang pertama dari teknologi atau ICT, yang paling populer dalam kategori ICT adalah internet. Ya, kita bisa mencari sumber-sumber inovasi dari internet. Apa yang sudah terjadi di negara maju belum ada di negara kita, bisa kita jadikan sumber inovasi misalnya. Peran media cetak sebagai sumber inovasi juga harus tetap diperhitungkan. Kemudian dari biografi yang ditulis oleh orang lain yang sukses, atau autobiografi yang ditulis oleh tokoh itu sendiri yang mengandung nilai-nilai yang bisa kita anut di dalamnya. Kemudian, every single moment of truth. Jadi, setiap momen yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya berpeluang menjadi sumber dari inovasi yang dapat dilakukan, khususnya proses kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan itu atau moment of truth yang ada di perusahaan itu bisa menjadi sumber inovasi. Oke, next, peran dan ide kreativitas dalam inovasi. Ya, yang pertama pasti prosesnya penemuan kreativitas membuat temuan baru. Kira-kira proses kreatifnya seperti apa? Kemudian inovasi, menerapkan temuan baru itu secara praktikal. Dan yang ketiga adalah wirausaha, menciptakan pasar untuk temuan baru. Tidak hanya menciptakan temuan baru, tapi juga bisa diterima oleh pasar dan diminati oleh pasar. Itu wirausaha. Jadi ini adalah hubungan antara kreativitas, inovasi, dan wirausaha. Semua itu pasti dimulai dari kreativitas, kemudian kita buat menjadi sebuah inovasi, dan baru kita bisa jual di pasar dari sisi wirausaha gitu. Ya, jadi ide-ide itu dimulai dari kreativitas. Peran ide dan kreativitas dalam inovasi menjadi penting karena dari sanalah awal mula terbentuk usaha yang dapat bertahan dan bersaing di situasi bisnis yang dinamis dan fluktuatif.
Oke, menurut Baumgartner 2014, ada 7 tahapan dalam proses inovasi. Yang pertama adalah mulai dari masalah-masalah yang ada. Kita lihat permasalahan yang kita hadapi dalam perusahaan setiap hari. Kemudian ubahlah masalah tersebut menjadi sebuah tantangan, sebuah peluang, ya. Tantanglah rekan-rekan kita, termasuk diri kita sendiri, untuk memberikan solusi yang kreatif. Kemudian kolaborasilah untuk membuat sebuah ide, ya. Kombinasikan dan evaluasilah ide-ide yang sudah kita buat tadi, dan kembangkanlah ide-ide tersebut, serta realisasikanlah ide-ide tersebut menjadi sebuah inovasi dan akhirnya bisa diterima di pasar. Oke, kreativitas. Kreativitas itu menurut proses inovasi, menurut Lukic 2012, kreativitas atau penciptaan ide atau discovery atau penciptaan ini sendiri kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide atau invention, penciptaan, dan akhirnya pengembangan produk atau inovasi. Jadi kalau kreativitas itu prosesnya adalah dari penciptaan ide, kemudian idenya dikembangkan, baru kita kembangkan produknya dalam sebuah inovasi produk. Nah, ini adalah pemetaan inovasi. Jadi kalau kita melihat sumber-sumber inovasi, kita bisa bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah elemen perubahan, jelas ya, elemen perubahan, elemen organisasi, elemen internal, eksternal, serta elemen konsep. Kalau elemen perubahan itu bisa lihat dari perubahan struktur industri, perubahan struktur pasar, demografi, pengetahuan, ya. Kemudian elemen organisasi dari sisi karyawan, dari sisi konsumen, elemen internal dari kemampuan berpikir, motivasi personal, SDM-nya, keputusan eksplisit dan keilmuan. Kemudian elemen eksternalnya ada perubahan teknologi, media, kemudian bisa lihat dari biografi orang lain, every single moment of truth, sampai dengan elemen konsep, yaitu the next big thing. Kemudian kita bisa mengadopsi masalah dan kompromisasi, sesuatu yang dapat stay atau bertahan, dan konsep subsidi silang atau memberi. Jadi semua poin-poin ini menurut berbagai ahli yang sudah dijabarkan sebelumnya terangkum dalam sebuah pemetaan inovasi yang dibagi menjadi 5 elemen untuk bisa mendapatkan sebuah inovasi dari sumber inovasi yang ada. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan latihan untuk bisa memetakan inovasi kita sendiri. Coba dari poin-poin ini teman-teman bisa dalam kita berkegiatan belajar di kampus ya, kita bisa buat inovasi-inovasi dari sisi elemen perubahan, elemen internal, elemen organisasi, elemen konsep, dan elemen eksternal. Kita jabarkan dulu masing-masing, kira-kira kita bisa dapat inovasi itu dari mana ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus di kampus, supaya kita bisa kuliah dengan baik dan lulus tepat waktu atau mungkin lebih cepat. Dari sisi itu dulu. Kira-kira ide-idenya dari mana saja ya, elemen organisasinya apa, elemen internalnya apa, eksternalnya ada apa, konsepnya apa, serta perubahannya apa. Nah, ini nanti bisa kalian jabarkan di dalam tugas yang ada di UBLF, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh di komen di link YouTube-nya, kemudian bisa juga di WA, di grup. Baik, demikian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan dipersilahkan ya, kalau misalnya untuk tugas jangan lupa dikerjakan di UBLF mengenai bagaimana kita membuat sumber inovasi atau mengetahui sumber-sumber inovasi. Demikian untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.